Yo yo, what's up guys, gue Dendi. So, Apple event, acara tahunannya Apple udah kelar beberapa hari lalu. Mungkin yang nonton video ini udah tahu juga ya, ada beberapa produk yang baru diperkenalkan di acara itu. Dan gue coba recap sedikit tentang apa aja yang jadi highlight di acara kemarin. Dan gue bisa bilang acara kemarin jauh banget ya dari ekspektasi kita. Jadi banyak banget yang meleset dari ekspektasi orang-orang sama dari bocoran-bocoran yang udah keluar. Dan ternyata pas kemarin presentasi sebagian besar banyak bikin kecewa ya, terutama gue kecewa banget. Tapi ada juga yang bikin wow juga sih. Jadi Apple ini ngeluarin 3 kategori produk ya, yang kemarin diumumin. Jadi ada Apple Watch, AirPods, dan ada iPhone. Tinggal iPad-nya aja nih yang belum keluar. Dan katanya sih nanti akan ada event sendiri barengan sama Mac. Jadi buat yang nungguin iPad terbaru mesti sedikit lebih sabar. Oke, pertama-tama Apple Watch dulu ya. Jadi ada 3 seri yang keluar kemarin. Pertama ada Apple Watch SE, terus ada Apple Watch seri 8, dan ada Apple Watch Ultra. Kalau Apple Watch SE kita semua tahu lah, ini sebagai alternatif yang harganya lebih terjangkau dari Apple Watch lainnya. Yang baru ini sebenarnya nggak membawa sesuatu yang benar-benar baru ya dari versi sebelumnya. Kecuali klaim dari Apple kalau dia 20% lebih cepat dari versi yang sebelumnya. Tapi sewajarnya emang gitu ya, yang lebih baru emang harusnya lebih cepat dari versi sebelumnya. Tapi sisanya sih sama aja, nggak ada sesuatu hal yang baru yang menarik. Terus juga ada Apple Watch seri 8 yang menurut kita ini nggak banget. Karena ini udah tahun kedua bocoran soal Apple Watch yang akan didesain ulang kayak iPhone yang baru ya. Bentuknya flat dan kotak-kotak gitu, jadi di Apple Watch seri 8 ini nggak kejadian. Dan bentuknya masih sama banget kayak seri 7. Dan kalau kita lihat dari gambar presentasi yang ditunjukkan kemarin, masih sama banget. Kalau dilihat dari speknya, yang baru ini sebenarnya nggak banyak menawarkan upgrade yang major ya. Kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya, jadi layarnya ini sama, palingan cuma ada watch face dengan desain baru, sama ada fitur yang namanya press detection. Kalau di versi sebelumnya kan ada fitur fall detection ya, jadi kalau misalnya kita jatuh yang agak kenceng, dia bakal nyalain sinyal SOS dan akan menelpon petugas kesehatan sekitar. Nah, sekarang ditambahin crash detection. Jadi kalau menurut risetnya Apple ini di acara kemarin katanya kalau di Amerika sana, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas itu terjadinya di tempat sepi. Gak banyak orang lewat di sekitar, jadi keseringan bantuannya sering telat. Nah, dengan adanya fitur crash detection ini, kalau ada benturan dari kendaraan ke orang yang memakai Apple Watch seri 8 ini, dia akan mendeteksi dan langsung menghubungi entah emergency contact atau langsung ke petugas kesehatan di sekitar. Dan diharapkan langsung dapat pertolongan secepatnya. Menurut kita sih ini lumayan menarik ya. Dan apakah fitur ini akan kepake banget? Kalau kata Apple sih, semoga nggak kepake. Gitu. Jadi kalau dilihat Apple Watch ini bertambah segmen ya, yang tadinya untuk fashion dan untuk kesehatan jadi nambah kayak perangkat keamanan gitu kalau dilihat dari fitur barunya. Yang pakai mungkin akan merasa lebih aman. Satu fitur lagi yang nambah di Apple Watch seri 8 yaitu period cycle. Jadi ini untuk pengguna wanita ada period cycle tracking yang diperbaharui, kayak ada masa subur dan lain-lain gitu bisa di tracking. Gue kurang paham juga soal ini, jadi buat yang membutuhkan fitur kayak gini mungkin bisa dibaca-baca lagi lebih detail fitur ini. Nah, satu produk yang baru juga ditawarkan Apple yaitu Apple Watch Ultra. Sebenarnya tipe ini nggak diperkirakan orang akan muncul ya. Gue sih nggak baca ada bocorannya, entah ada atau enggak ya. Tapi ini adalah smartwatch terbaru dari Apple yang ditujukan untuk segmen yang sangat spesifik. Jadi benar-benar ditujukan untuk orang yang sering melakukan aktivitas ekstrim kayak naik gunung, karena dia ada fitur di mana Apple Watch ini bisa bertahan sampai suhu di bawah 0 derajat. Dan juga bisa dibawa panas-panasan kayak rally Dakar gitu. Jadi penggunanya bisa pakai Apple Watch karena dia tahan panas juga. Tapi yang paling menarik, jamnya ini bisa diajak diving di laut. Meskipun kena air laut, dia nggak masalah ya. Tapi buat gue yang jarang beraktivitas ekstrim di luar, mungkin fitur-fitur baru ini nggak pakai. Tapi sebenarnya gue suka karena ukurannya itu 49 mm dan bodi Apple Watch-nya ini kelihatan bulky ya. Jadi kalau dipakai ini harusnya bisa nambah kegantengan dan kegagahan. Tapi sekiranya kalau kalian melakukan aktivitas ekstrim yang tadi gue sebutin dan butuh jam yang tangguh, mungkin bisa dipertimbangkan Apple Watch Ultra ini. Oh ya, untuk harganya ini sih yang bikin kaget. Jadi Apple Watch ini di Amerika sana dijual $800 atau sekitar 12 jutaan rupiah. Oke, jadi itu aja untuk Apple Watch. Bisa dilihat gambar-gambar ini untuk spek lengkapnya. Lalu ada AirPods Pro yang baru nih. Kalau misalnya kita lihat sih dari bentuknya sama banget kayak AirPods Pro versi sebelumnya. Dari tangkainya, dari bodinya, yang lain-lain juga sama persis kalau kita lihat. Yang baru ada di chipnya. Klaim dari Apple sih dia suaranya lebih bagus dari versi sebelumnya, yang mana memang sudah seharusnya ya.
Produk yang baru ini memang pasti lebih bagus dari versi sebelumnya. Ada adaptive transparency sama ada active noise cancelling yang katanya 2 kali lebih baik dari versi sebelumnya. Cuma yang kita lihat sih kayak nggak ada perubahan yang signifikan ya sampai kita coba barangnya nanti. Sama satu lagi, dia ngasih fitur yang sebenarnya nggak baru sih karena udah ada di merek lain. Fiturnya ini disebut gesture swipe. Jadi bisa buat naik turunin volume, jadi tinggal digeser-geser aja gitu. Dan satu lagi yang nggak begitu penting menurut kita ada lanyard loopnya. Jadi ada bolongan kayak gini di case-nya, jadi nggak perlu pakai casing lagi buat gantungin AirPods pakai lanyard gitu. Fitur yang nggak penting banget menurut kita. Lanjut ke materi utama di acara ini adalah iPhone 14. Jadi di sini Apple ngeluarin 4 jenis iPhone 14 ya. Ada iPhone 14 biasa, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Jadi say goodbye sama iPhone ini karena di sini iPhone 14 juga nggak dikeluarin versi MIDI-nya. Digantikan dengan iPhone 14 Plus yang dimensinya lebih gede dari iPhone 14 biasa. Segede apa? Kurang lebih kalau dilihat dimensinya sih kayak iPhone 14 Pro Max nanti ya. Jadi iPhone 14 yang biasa itu 6,1 inci, sementara yang versi Plus itu 6,7 inci. Kalau soal spek sih menurut kita parah banget ya. Jadi untuk upgrade-nya ini sangat-sangat minor. Jadi versi yang baru ini bentuknya sama, posisi kameranya sama, dimensinya secara keseluruhan sama banget. Dan dari sisi desain palingan cuma yang membedakan ini warnanya aja ya. Jadi iPhone 14 ini menawarkan warna baru aja. Kalau di sisi fitur, Apple menambahkan crash detection juga di iPhone 14 series sama kayak Apple Watch seri 8. Lalu ada baterainya juga yang diklaim cuma 1 jam aja lebih awet. Lalu ada kamera depannya yang sekarang finally udah pakai autofocus. Lalu ada kamera utama yang mempunyai aperture sedikit lebih lebar. Lalu ada fitur Photonic Engine. Jadi ini kayak processing software untuk memproses sebuah foto dari diffusion sedemikian rupa sehingga hasil fotonya akan lebih bagus. Katanya sih gitu. Satu fitur lagi adalah hadirnya action mode untuk video. Jadi kalau di Android ini kayak fitur Super Steady yang membuat stabilisasi videonya ya pakai software. Jadi videonya akan lebih stabil. Ada beberapa fitur penting juga sih yang ditambahkan di sini, kayak iPhone ini bisa melakukan koneksi dengan satelit. Jadi kalau kalian ada di tempat yang nggak terjangkau sinyal seluler dan kalian dalam keadaan darurat, kalian bisa kirim sinyal SOS via satelit. Tapi sayangnya sampai saat ini fitur canggih ini cuma akan bisa dipakai di Amerika dan di Kanada aja. Di negara lain belum kebagian. Dan yang baru juga, unit iPhone di Amerika udah nggak ada slot SIM card. Jadi semuanya bakal pakai eSIM. Menurut gue ini malah ngeribetin gak sih? Karena kalau kita lagi keluar negeri dan butuh ganti SIM card biar dapat sinyal di negara tersebut jadi agak susah ya. Jadi terpaksa ngaktifin roaming di operator yang di negara asalnya. Terus yang di-upgrade apalagi bang? Udah itu aja, nggak ada lagi. Jadi desainnya sama, dimensinya sama, kameranya juga kurang lebih sama layarnya sama ya. Dan yang paling parah ini SoC-nya. Jadi iPhone 14 ini pakai SoC di iPhone 13. Yap, dia pakai A15 Bionic yang dipakai di iPhone 13. Jadi sangat minor banget ya upgrade dari iPhone 13 ke iPhone 14. Jadi kalau misalnya kalian udah beli iPhone 13 mau upgrade ke iPhone 14, gua rasa nggak perlu sih ya. Dan yang terakhir kita masuk ke iPhone 14 Pro dan Pro Max. Di sini kita bisa lihat banyak perubahan ya dari versi sebelumnya. Yang paling jelas sih ada di desain notch-nya yang berubah jadi tompel. Kalau kita lihat tompelnya ini mirip banget sama tompelnya Samsung Galaxy S10 Plus ya. Bahkan tompelnya iPhone 14 Pro ini lebih gede lagi. Apple nyebut tompel ini dengan sebutan Dynamic Island. Jadi yang dikatakan orang-orang sebelum launching iPhone 14 Pro, desain kayak gini adalah kekurangan ya. Malah di-highlight oleh Apple tompel ini di acara peluncurannya. Jadi Apple memanfaatkan Dynamic Island ini sebagai pointer notifikasi yang ditampilin di layarnya ya. Jadi dia bisa memanjang, membesar, mengikuti notifikasi yang didapat. Dynamic Island ini bisa dipakai juga sebagai widget yang bisa digunakan untuk menampilkan skor bola, bisa buat timer juga, dan lain-lain. Di sini Apple pinter dalam mengoptimalkan software supaya bisa mengangkat kekurangan ini jadi kelebihan. iPhone 14 Pro series ini juga dapat upgrade di sisi layar. Untuk kecerahan layarnya bisa di-push sampai 2000 nits. Wow! Untuk peak-nya ya di outdoor brightness-nya. Dan satu fitur yang di Android yang udah ada mungkin 10 tahun yang lalu yaitu Always On Display. Di sini Apple lebih advance ya karena Always On Display-nya ini bisa menampilkan gambar di layar penuh. Jadi kalau misalnya di Android kan bisa dikasih gambar tapi kecil ya. Di iPhone ini bisa satu layar penuh gitu.
Upgrade yang cukup major ada di SoC-nya. Jadi iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max ini udah pakai chipset dari Apple, yaitu A16 Bionic yang terbaru. Di sini Apple kesannya menganaktirikan iPhone 14 biasa ya. Meskipun A15 masih tetap kenceng dan bagus, tapi kayak ada kesenjangan aja gitu, padahal sama-sama iPhone generasi terbaru kan. Dan juga ada upgrade dari sektor kameranya, di mana iPhone 14 Pro dan Pro Max ini menggunakan sensor baru, yaitu 48 megapiksel. Sisanya ultrawide dan telefoto masing-masing 12 megapiksel ya. Dan flashlightnya juga diperbaharui nih. Jadi flashlightnya ini bisa menyesuaikan mode mana yang lagi kita pakai untuk menghasilkan foto yang lebih bagus tentunya ya. Tapi seiring fitur night mode berkembang, gua rasa saat ini orang-orang udah jarang ngambil foto menggunakan flashlight. So, kesimpulannya kalau dilihat dari produk yang di launching Apple kemarin sih, gua nggak cukup puas ya. Kayak misalnya Apple Watch SE ini menurut gua biasa aja. Terus Apple Watch Series 8 cukup oke. Apple Watch Ultra cukup menarik. AirPods Pro, big no sih, parah banget. Dan iPhone 14 Plus dan 14 biasa itu sangat-sangat nggak banget. iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang cukup menarik. Dan segitu aja recap Apple event yang diadakan kemarin. Menurut kalian gimana? Yuk diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan video review dan news terbaru dari kita. Dedi pamit dan have a nice day!